Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bacar TV, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan senang sekali menjumpai Anda kembali di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 29 Juni 2025. Tentunya bersama saya Mirat Nahar akan kami hadirkan serangkaian informasi terpilih untuk Anda dan inilah informasi selengkapnya di Lintas Banua Sepekan. Pengawal lintas sepekan hari ini kedatangan jemaah BDJ Kloter 6 asal Kabupaten Pulang Pisau, Kota Waringin Timur, Sukabara, Gunung Bas, Palangkaraya, Barito Utara, Barito Timur, dan Kota Banjarmasin berjumlah 422 jemaah tiba di Banua. 2 orang jemaah meninggal dunia, 1 orang meninggal di Rumah Sakit King Abdul Aziz, dan 1 orang tanazul karena sakit dari Kloter 9. Jemaah Kloter BDJ 6 merupakan kloter terakhir fase pemulangan gelombang pertama yang dipulangkan dari Mekah melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Dengan kedatangan jemaah dan petugas haji BDJ 6, bakal sudah 2.528 jemaah dan petugas haji debarkasi Banjarmasin yang tiba di Banua. Dari 423 jemaah yang berangkat, 422 pulang kembali ke tanah air. 1 jemaah wafat di Rumah Sakit King Abdul Aziz atas nama Hajah Ramlah, usia 72 tahun, kloter 6 dari Kota Waringin Timur, Kalteng, dan Haji Sarkawi Baim Taif, usia 70 tahun, kloter 3 dari Kapuas, Kalteng. Kloter debarkasi Banjarmasin yang selanjutnya akan dipulangkan dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz dari kloter BDJ 7 hingga kloter BDJ 13 yang masuk dalam pemulangan gelombang kedua. Ketua PPIH Debarkasi Banjarmasin sekaligus Kakanwil Kemenak Kalsel Muhammad Tamrin menyambut langsung jemaah terakhir gelombang pertama Rabu dini hari. Wafat berjumlah 9. Jadi 9 ini dari Akil Suhud, Yusuf dari Kasel, Kebalong, kemudian Hartati, kloter 6 dari Kalteng, kemudian Ardiansa Ardian Asbuni dari Hulu Sungai Tengah, kemudian Adenan Hadri dari Kapuas Armel Tengah, kemudian Rudianto Sutomo dari Kota Waringin Barat, Kalteng, dan Mustafa Sahama Utang, kloter 11 Kota Baru. Ini usia yang paling tua, 90 tahun. Usia Sidin ini meninggal. Kemudian Siti Aisyah 64 tahun dari Kota Waringin Barat. Kemudian Ramlah yang tadi disampaikan, ini usia 72 tahun dari Kota Waringin Timur. Dan Haji Sarkawi usia 70 tahun dari Kapuas, Kalteng. Masih ada yang dirawat di sana, Pak? Ada, masih ada. Jadi mereka yang dirawat nanti pada saat kloter-kloter terakhir mereka ikutkan itu. Jadi kita tidak ingin menyampaikan posisi yang masih berada di rawat itu nanti, tapi yang jelas apabila mereka dari rekomendasi dokter setempat boleh untuk dipulangkan pada saat kloter 8, 9, 10, 11, 12, 13, insya Allah. Usai kedatangan jemaah haji kloter BDJ 6, jemaah dan petugas haji yang masih berada di Tanah Suci berjumlah 2.965 dan akan dipulangkan dalam 7 kloter berikutnya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci hingga Selasa 24 Juni 2025 berjumlah 9 orang, terdiri atas 3 jemaah haji asal Kalsel dan 6 jemaah asal Kalteng, sementara beberapa orang jemaah masih dirawat di Arab Saudi. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Banjarmasin yang juga Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Tamrin mengungkapkan jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang meninggal dunia di Tanah Suci hingga Selasa kemarin berjumlah 9 orang. Usai menyambut kedatangan jemaah haji kloter 6 di Asrama Haji Banjarmasin Rabu dini hari, Tamrin mengatakan 9 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Selatan sebanyak 3 orang dan jemaah asal Kalimantan Tengah sebanyak 6 orang.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran kepulangan jemaah haji dari pemerintah provinsi hingga daerah. Jemaah haji kloter 6, jumlah yang berangkat kemarin pada saat embarkasi, berangkatan 423. Kemudian kembali ke debarkasi, pulang itu jumlahnya 422. Jadi ada 2 orang yang wafat, 1 orang yang tanazul karena sakit. Kami laporkan bahwa yang meninggal itu atas nama Hajah Ramlah, usia 72 tahun, kloter 6 dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kemudian yang 9 Haji Sarkawi Bain Taib, usia 70 tahun, kloter 3 dari Kapuas Kalteng. Jadi ini yang kami laporkan kepada media. Mudah-mudahan yang wafat ini mendapatkan haji yang mabrur, umrah yang mabrur, dan husnul khatimah. Fase gelombang pertama kepulangan dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah terdiri dari kloter 1 hingga kloter 6 debarkasi Banjarmasin telah memulangkan seluruh jemaahnya. Dan selanjutnya gelombang kedua dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah dimulai dari kloter 7 sampai kloter terakhir atau kloter 13. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, jemaah asal kota Banjarbaru yang tergabung dalam kloter 7 Hasbullah Ihsan bin Ihsani dilaporkan hilang sejak malam Selasa 16 Juni 2025 pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi. Diketahui Hasbullah Ihsan bin Ihsani usia 72 tahun dilaporkan memiliki riwayat demensia. Perihal hilangnya Hasbullah pertama kali dilaporkan Ketua Kloter 7 Haji Yamani kepada Ketua Sektor 7. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke bidang perlindungan jemaah PPIH Arab Saudi. Hasbullah diketahui memiliki riwayat penyakit demensia berusia 72 tahun, beralamat di Jalan Sidodadi RT 6 RW 5 Loktabat Selatan Banjarbaru. Meninggalkan hotel tanpa pengawasan keluarga sekitar pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi. Sebelumnya, Hasbullah yang berangkat haji bersama sang anak sempat beberapa kali terpisah dari rombongan, namun masih ada yang mengantar pulang ke hotel. Pihak PPIH Arab Saudi pun terus melakukan pencarian dalam plan A dan plan B, serta terus berkoordinasi dengan syarikah, KJRI, dan konsultan haji di Jeddah. Menanggapi hal ini, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Tamrin menjelaskan proses pencarian 3 jemaah haji Indonesia yang hilang, yakni asal embarkasi Banjarmasin, Palembang, dan Surabaya terus berlanjut. Pencarian ini akan terus dilakukan hingga operasional penyelenggaraan haji oleh PPIH Arab Saudi berakhir 12 Juli 2025. Dan jika belum ditemukan hingga batas waktu tersebut, maka Konsul Haji maupun KJRI akan melanjutkan pencarian. Kita konfirmasi dengan petugas di Arab Saudi, ini masih dalam pencarian. Sampaikan kronologisnya, ini bisa disampaikan pada masyarakat. Anda bersama anaknya, anaknya mendampingi begitu. Jadi Sidin ini memang usia tua, kemudian juga pikun begitu. Nah, jadi ini didampingi oleh anak Sidin. Jadi itu ada kronologisnya. Kita bikin Banjarbaru malah. Pihak keluarga telah menerima kabar hilangnya Hasbullah dan menyerahkan sepenuhnya pencariannya kepada pihak berwenang, sambil tetap berharap beliau ditemukan kembali dalam keadaan baik. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, informasi lainnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalsel memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 500 gram lebih dari 5 orang tersangka, dan mirisnya 1 di antara tersangka tersebut adalah seorang ASN P3K di wilayah Kalimantan Selatan. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 500 gram lebih dengan cara di blender tersebut
dipimpin langsung Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kalimantan Selatan, Kombes Pol Andri Koko Prabowo di kantor BNNP setempat, Selasa 24 Juni 2025. Pemusnahan barang bukti kali ini diawali dengan pengecekan dari tim BNNP Kalsel untuk memastikan keaslian dari barang bukti yang disita dari tangan tersangka. Proses pemusnahan narkotika ini juga disaksikan oleh 5 orang tersangka yang saat itu turut dihadirkan. Usai di-blender dan tercampur dengan air, hasilnya langsung dimasukkan ke dalam ember besar dan kemudian dibuang ke lubang toilet. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kalimantan Selatan, Kombes Pol Andri Koko Prabowo, menjelaskan narkoba yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan dari 3 kasus berbeda dan telah berhasil diungkap pada bulan Mei dan April 2025 dari 5 orang tersangka yang berhasil ditangkap. Adapun kronologis kejadiannya, kasus pertama diungkap pada tanggal 23 April. Petugas menangkap Andri AR di Hotel Blue Atlantic Banjarmasin dengan barang bukti 1 kantong sabu seberat 4,79 gram. Kemudian kasus kedua pada 29 April, BNNP Kalsel meringkus Udin Dargum, seorang residivis dan madi, di Jalan Ahmad Yani kilometer 48 Kecamatan Istanbul, Kabupaten Banjar, dengan barang bukti sabu setengah kilo atau berat 504 gram. Sedangkan kasus terakhir pada 22 Mei, BNNP Kalsel mengamankan Novi Saputra di kawasan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan barang bukti 1 kantong sabu seberat 4,5 gram. Yang sudah kita sampaikan tadi, ada TKP pertama di Blue Atlantic, kemudian TKP 2 yang kemarin di Barapai, kemudian TKP ketiga yang di Liang Anggang. Ya. Dari 3 tersangka berapa gram yang paling tinggi, Bang? Yang paling tinggi yang dari Barapai, itu ada setengah kilo yang tadi si Madi tadi ya, Dargum ya, Dargum sama Madi ya. Warga Banjarmasin semua atau ada dari Hulu Sungai? Warga Banjarmasin, yang tadi yang di Barapai tadi itu orang Barapai, Hantakan ya, Hantakan. Yang P3 kan tadi di mana ditangkapnya, Bang? Di Blue Atlantic. Ya. Lebih jauh, Andri menyebut dari 5 tersangka yang diamankan tersebut belum ada indikasi apakah ada kaitannya dengan jaringan lintas provinsi maupun internasional. Lantaran saat ini masih dalam penyelidikan dan pengembangan pihak BNNP Kalimantan Selatan. Muhair, Banjar TV. Berikutnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalsel menggelar puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2025 berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Momentum ini menjadi langkah penting untuk bergerak bersama memerangi narkoba di Kalimantan Selatan. Puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2025 di Kalimantan Selatan yang digelar BNNP Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin berlangsung penuh semangat dan kolaborasi. Kamis 27 Juni 2025. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari berbagai instansi pemerintah. Peringatan HANI 2025 yang langsung terhubung dengan rangkaian acara nasional BNNRI ini mengusung tema memutus rantai peredaran gelap narkoba melalui pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan menuju Indonesia Emas 2045. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin diwakili staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Adi Santoso menyampaikan melalui momentum ini, gerakan bersama untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan semakin kuat, terlebih didukung oleh aparat seperti BNN, Polda Kalimantan Selatan, serta partisipasi masyarakat luas. Haji Muhyiddin kembali mengucapkan selamat. Hari ini kita memperingati Hari Anti Narkotika Internasional Kalimantan Selatan 2025. Harapan beliau dari momen peringatan ini mudah-mudahan secara masif dan didukung oleh seluruh
lapisan masyarakat, gerakan untuk pencegahan dan rehabilitasi serta pemberantasan ini bisa berjalan dengan baik di Kalimantan Selatan dan didukung oleh aparat yang menangani baik BNN maupun Polda Kalimantan Selatan beserta seluruh jajaran. Kemudian Pak Gubernur juga berharap yang terpenting dukungan masyarakat luas untuk upaya pencegahan bahaya narkoba di Kalimantan Selatan bisa terlaksana dengan Peringatan HANI bukan hanya sekedar seremoni, melainkan momen refleksi atas banyaknya korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan riset tahun 2019, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Selatan mencapai 1,3%, menempatkan Kalsel di posisi ke-9 nasional, dan tren penyalahgunaan narkoba masih didominasi kalangan anak muda akibat pergaulan dan tekanan teman sebaya. Kegiatan HANI ini dalam rangka memperingati dalam rangka keprihatinan kita ya terhadap banyaknya korban yang berjatuhan akibat penyalahgunaan narkoba. Sejauh ini yang memang kita BNN ya setiap tahunnya melakukan penelitian setiap angka tahun ganjil ya. Di tahun 2025 ini ada lagi tapi belum dimulai, tapi sudah mulai dari tim pusat datang ke sini ya. Cuman untuk Kalimantan Selatan itu berdasarkan hasil terakhir yang kita ketahui itu di 2019 kita menduduki urutan ke-9 dengan angka penyalahgunaan sebesar 57.723 orang atau prevalensinya 1,3%. Jadi kita menduduki urutan 9 se-Indonesia. Nah kemudian untuk tahun ini memang angka penyalahgunaan narkoba itu ya banyak menyerang di kalangan remaja ya. Dan itu disebabkan oleh banyak dari pergaulan. Pada momentum ini, BNNP Kalsel juga memberikan penghargaan kepada 15 tokoh yang dinilai berkontribusi aktif dan konsisten dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di Kalimantan Selatan. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan Kejari Batola musnahkan barang bukti narkotika dan senjata tajam. Informasi selengkapnya sesaat lagi.